Ustaz ingin bertanya perbedaan hulul dan goror katanya Ustaz. Hatur nuhun jazakumullah khairan. Perbedaannya Ustaz. Fadil, Ustaz. Nah, dua kata yang diawali dengan ghain ya. Cuman bedanya yang satu lam gulul, yang satunya ro goror ya. Baik. Gulul pada awalnya di situ digunakan ya untuk perbuatan seseorang yang di situ mengambil bagian harta rampasan perang sebelum ya diizinkan ya oleh di situ pemimpin ataupun panglima lah gitu, atau yang berwenang ya dalam hal ini. Jadi asalnya itu yang kemudian bisa dimaknai ya untuk seluruh apa namanya harta yang didapat dengan cara yang batil ya. Itu jadi bisa disebut sebagai harta gulul, terutama di situ ya seperti misalnya korupsi itu kan. Jadi kan itu kan intinya kan umat ini salah satunya diberikan, umat Islam ya, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dihalalkannya ghanimah ya, rampasan perang, yang itu tidak dihalalkan ya untuk umat-umat yang sebelumnya. Gitu. Jadi setiap kali di situ, jadi umat-umat yang terdahulu ya, artinya dari mereka yang beriman, tentunya yang bersama para nabi mereka, setiap kali di situ ada ghanimah terkumpul, langsung di situ dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi untuk umat Islam, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW itu dihalalkan. Tapi caranya ya tidak dengan tadi itu. Jadi kan nanti ada yang membagikannya, dan membagikan itu adalah pemimpin kan gitu. Dan ini waktu di masa Nabi SAW ya Nabi yang membagikannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang membagikannya. Nah itu kalau seseorang ya dia sudah mengambil duluan ya, gitu kan, sebelum waktu pembagiannya ya kan mirip dengan korupsi kan gitu sebenarnya ya. Jadi dia sudah ngambil duluan ya sebelum di situ dibagikannya. Nah itu, jadi itulah gulul. Dan Nabi SAW pernah mengatakan la sholata bi ghairi tuhur ya wala sodaqota min gulul. Nah jadi kata beliau di situ tidak sah ya sholat tanpa bersuci. Ya, tidak sah sholat tanpa bersuci, dan tidak akan diterima sodakoh dari harta gulul, ya, dari harta yang di situ diambil dengan cara yang tidak benar, cara yang batil, ya, artinya dari situ semuanya, ya, apa yang digolongkan harta yang batil bisa disebut dengan gulul. Sedangkan goror, ya, ini adalah istilah yang biasa, ya, dimunculkan dalam bab muamalah ya, khususnya muamalah harta seperti dalam jual beli ya, di mana di situ seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar ya, bahwasanya Nabi sallallahu itu melarang jual beli gharar. Nah, apa itu jual beli gharar? Jual beli yang di situ tidak ada kejelasan. Baik itu barangnya ataupun harganya ataupun akadnya. Jadi artinya gharar itu boleh diartikan atau dia di situ sinonim dengan kata jahalah gitu ya. Ya, istilahnya gharar itu artinya bisa disinonimkan atau disamakan dengan kata jahalah dalam bahasa Arab, yang artinya ya sama gitu, maksudnya itu tidak jelas begitu ya. Itu tidak jelas. Jadi kalau misalnya kayak yang sering dicontohkan itu ya, misalnya kalau di kita nih ya, padahal itu juga dari sisi teman kan sudah menjadi sebuah apa ya, sebuah ungkapan ya, permisalan gitu ya. Jadi jual beli kucing dalam karung katanya gitu bahasanya ya. Padahal kan dalam Islam tidak boleh jual beli kucing. Ya, kucing tidak untuk diperjualbelikan. Jadi kalau mau dihadiahkan silahkan, tapi tidak boleh diperjualbelikan.
Tapi itu maksudnya tuh artinya jual beli kucing dalam karung kan bahasanya kan gitu. Artinya berarti kucingnya ini kayak apa nggak jelas. Pokoknya ini ada kucing di karung, pokoknya kamu beli gitu ya, ibaratnya kan gitu. Nah, jadi istilahnya di situ kayak misalnya menjual ikan yang masih sedang berenang dalam kolam. Ya, ada orang ya, si A misalkan berkata kepada si B, saya jual ikan yang itu tuh, ya, yang di kolam tuh kepada kamu dengan harga sekian. Ya, ini nggak jelas di mana ini kan gitu. Ya, Dapat ya, gitu. Jadi di antara bentuk ketidakjelasan itu adalah karena tidak atau sulit untuk bisa diserah terimakan barangnya gitu kan. Ya, apalagi kalau misalnya saya jual motor saya yang dicuri orang kepada kamu. Ya kan? Kan nggak jelas tuh. Ya, ini ada buktinya katanya. Buktinya apa ya? Itu STNK sama BPKB-nya nih. Gitu. Ya, tapi barangnya nggak ada. Ya, artinya menjual sesuatu yang ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa dipastikan ya, artinya untuk bisa diserah terimakan. Jadi itu nggak jelas. Ya, kemudian akad misalnya, ini kan sekarang kan ada musim kredit ya gitu kan, dan kita sudah mengenal istilah jual beli kontan kan sudah dari dulu ya. Tapi belakangan lagi marak-maraknya ya, walaupun memang jual beli kredit itu kan jual beli dengan harga diangsur. Itu sebenarnya sudah ada ya di zaman Nabi SAW juga, dan beliau pun pernah melakukannya. Ada saja boleh, cuman maksudnya pada saat akad tuh ya, ketika di situ misalnya ada penawaran antara kredit dan kontan, ya itu harus dipilih dengan tegas begitu, jadi dengan jelas mana yang dipilih. Jadi kalau misalkan ngambang nggak jelas ya nggak boleh gitu. Nah, ini yang harus dihindari. Dan di sana memang ya, untuk goror itu ada hal-hal yang ditoleransi, yang dianggap sebagai goror ya, ditoleransi ya ketika dia tergolong ringan, ya dianggap sebagai goror yang ringan. Misalnya kayak apa namanya, jual beli pohon beserta dengan buah yang ada padanya. Itu ya. Itu. Jadi itu boleh ya, karena buahnya itu mengikut ya kepada asalnya, kepada pokoknya yaitu pohon. Ya, atau misalkan jual beli rumah dengan perabotan yang di dalamnya. Kan tidak tahu ya kalau istilahnya di situ perabotan-perabotan itu berapa harganya dan sebagainya kan begitu. Tapi kan yang jadi pokoknya orang itu kan pengen membeli rumahnya. Bukan yang dijadikan pokok ya istilahnya dalam akad, yang menjadi objek pokok ya jual beli itu adalah rumahnya sebenarnya. Jadi cuman perabotan itu ngikut saja. Nah, itu juga goror yang dikategorikan ringan, walaupun perabotnya ya ada beberapa lah gitu kan, tapi kan dianggap ringan karena dia statusnya bukan pokok ya. Itu contoh yang ditoleransi ya. Tapi kalau misalnya kayak apa ya istilahnya di situ ada jual beli namanya be'ul hasad ya, di zaman dulu jual beli dengan menggunakan di situ lemparan batu pada barang. Jadi istilahnya kamu melempar ke barang manapun ya yang ada di sana itu ya, maka harganya sekian. Nah, ini kan nggak jelas tuh. Nantinya. Jadi bisa saja kan tuh harga barang-barang itu beda-beda kan gitu ya. Ya, itu apa namanya, bisa saja nggak apa namanya dia mendapatkan ketika melempar, mendapatkan ternyata ya barangnya nggak ya gitu ya dibanding dengan harga yang tadi disebutkan. Jadi harus bayar sekian gitu kan. Tapi dapatnya barangnya aduh nggak sebanding kan gitu, sehingga kan itu akan, intinya goror itu bisa mendatangkan kerugian ya. Baik di situ kerugian itu pada si pembeli, dan bisa juga ya kerugian itu pada si penjual. Ya kan? Jadi bisa saja penjual itu ya justru akan dirugikan. Gitu. Seperti misalnya tadi itu contohnya jual beli buah yang masih di pohon. Ya.
Ya, jadi kalau di kita biasanya kan apa tuh namanya itu di eh, ya dengan terkaan saja kan gitu kan, namanya horse ya gitu, dengan terkaan. Jadi jual beli ijon. Jadi buah itu dalam posisi belum betul-betul matang di pohon sudah dibeli gitu. Ya kan, sudah dibeli. Nah, eh, tidak pada saat istilahnya dia sudah matang. Jadi itu biasanya tuh orang ada yang keliling gitu ya, lu udah tuh berapa gitu kan, istilahnya sudah dibeli lah gitu, udah dicup ya gitu kan, ya ini dikasih DP gitu misalnya, nanti saya beli sekian. Nah itu kan bisa jadi si pemilik pohon, si pemilik buah mangga tersebut dia rugi gitu, bisa saja karena ternyata oh lumayan banyak juga gitu ya, Iya. misalnya setelah dipetik dia banyak juga, ternyata dia cuma dapat uang segitu. Nah itu dia akan bisa merasa rugi gitu ya dalam hal ini. Jadi seharusnya dijual istilahnya dengan cara dipetik dulu, karena itu kan memang yang dijadikan objek pokok dalam jual belinya adalah buah-buahnya ya. Jadi itu harus diturunkan ya, kalau mangga kan di sini ditimbang ya begitu ya gitu. Nah kalau kayak di sana di Arab mungkin kayak korma itu masih dipakai takaran ya, kadang di situ satu sok dan misalnya atau berapa sok gitu kan nantinya. Baik, itu ya perbedaan antara ghulul dengan goror. Nah, Allah alam bissawab.